akan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Santri Rumah Kitab dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita dalam kitab Matan Safinatun Najah pada bab salat, fasal tentang takbiratul ihram. Tetapi sebelumnya marilah kita hadiahkan surah Al-Fatihah ila hadrati nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin, khususan ila muallifi hadal kitab wa masyayikhina wa muallimina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif syurutu takbiratil ihrami. Adapun syarat-syarat takbiratul ihram itu sittata asyara, ada 16. Ini adalah rukun yang kedua dari salat. Yang pertama adalah dari niat. Nah, sekarang takbiratul ihram itu ada syarat-syarat sahnya. Yang pertama, antaqa'a, hendaknya dilakukan halatal qiyami, dengan keadaan berdiri, fil fardi, dalam sholat fardu, jika mampu tentunya. Yang kedua, antakuna bil arabiyyati, dilafatkan dengan pakai bahasa Arab. Nah, kalau pakai bahasa selain Arab nanti bermacam-macam, seperti orang Indonesia Allah Maha Besar, orang Jawa Allah Maha Gede, bermacam-macam. Jadi harus pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Yang ketiga dan keempat, antakuna bilafdil jalalah, dengan menggunakan lafaz jalalah, yaitu Allah. Meskipun Asmaul Husna itu bermacam-macam, tetapi namanya takbir itu adalah dengan lafaz Allah. Kemudian dengan lafzu akbar, dengan lafaz akbar, bukan tasbih, bukan tahmid, karena inilah takbir. Allahu Akbar. Yang kelima, at-tartibu bainal lafdhaini, urut di antara dua lafaz tersebut. Tidak boleh kita dahulukan akbaru Allah, harus urut. Yang keenam, alla yamudda hamzatal jalalah, tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafaz jalalah. Allahu, tidak boleh, tetap pendek. Allahu Akbar. Yang ketujuh, adamu maddi ba'i akbar, tidak boleh memanjangkan baknya lafaz akbar. Allahu Akbar, nggak boleh. Allahu Akbar, baknya pendek. Yang kedelapan, alla yushaddidal ba'a, tidak boleh mentasydidkan huruf ba. Contohnya Allahu Akbar, nggak boleh, karena biar yakin, biar kedengaran enak itu difase-fasekan, jadi tidak benar. Allahu Akbar, nggak boleh, tidak ada tasdidnya di huruf ba. Yang kesembilan, alla yazida wawan sakinatan, tidak boleh menambahkan wawu sukun, au mutaharrikatan, atau wawunya berharokat, bainal kalimataini, di antara dua kata tersebut. Contohnya Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Jadi setelah hu tidak boleh ada wawu, baik wawu itu sukun maupun wawunya berharokat fathah. Itu biasanya kalau kita takbir id kan biasanya
Allahu Akbar. Nah, itu tidak boleh. Yang ke-10, alla yazida wawan, tidak boleh menambahkan huruf wawu qoblal jalalati, sebelum lafaz jalalah. Wallahu nggak boleh, wallahi nggak boleh, Allahu. Yang ke-11, alla yakifa, tidak boleh berhenti baina kalimatai takbiri, di antara dua kata takbir, waqfatan tawilatan, berhenti yang lama, wala qasiratan, maupun pendek. Nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh ada wakaf di situ. Berikutnya, an yusmi'a, untuk mendengarkan nafsahu, pada dirinya, jami'a hurufiha, bunyi-bunyi huruf di Allahu Akbar harus didengarkan oleh dirinya. Minimal dirinya harus mendengarkan apa yang diucapkan. Ke-13, dukhulul wakti, masuknya waktu sholat, fil muaqqati, dalam sholat-sholat yang ada kaitannya dengan waktu. Jadi harus masuk sholat duhur, takbiratul ihramnya sesudah masuk waktu sholat duhur, dan sholat-sholat lainnya yang ada kaitannya dengan waktu. Berikutnya, iqa'uha, melaksanakan takbir itu halal istiqbal, ketika sudah menghadap kiblat. Jadi kalau misalnya terburu-buru mengejar imam karena dia terlambat, masih ketika miring dia takbir, tidak boleh. Jadi harus menghadap kiblat. Alla yuhilla biharfin min hurufiha, tidak merubah satupun dari huruf-huruf takbir. Misalnya ada yang hampir sama dengan ha, yaitu ha, Allahu Akbar, enggak boleh. Atau kaf diganti dengan qaf, akbar, biar kelihatan lebih fasih, juga tidak sah. Yang terakhir, ta'khiru takbiratil ma'mumi, takbirnya makmum itu harus lebih akhir, an takbiratil ihmami, dari takbirnya imam. Kita masuk pada fasal berikutnya, syurutul fatihati, adapun syarat-syarat surah Fatihah itu asyaratun, ada 10. Yang pertama, at-tartibu, harus urut. Mulai bismillah, alhamdulillah, harus diurut, nggak boleh lompat-lompat. Yang kedua, al-muwalatu. Apa bedanya at-tartib dengan muwalah? Kalau at-tartib itu urut 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ayat ke-7. Kalau adapun muwalah itu urut dan tidak boleh disela-sela dengan kata yang lainnya. Mura'atu hurufiha, harus menjaga dan memberikan hak-hak huruf. Kalau dia sifatnya huruf, itu harus diberikan pada huruf-huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Bila syiddah dibaca syiddah, bila ada hamas harus dikasihkan hamas, dan berikutnya. Mura'atu tasdidatiha, harus menjaga tasdid-tasdid yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Ini yang sering kita dengar, biasanya adalah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka. Ini sering terlewat oleh sebagian imam. Biasanya cuma dibaca iyyaka, tapi ada tasdidnya dia. Kelima, alla yaskuta, hendaknya tidak berhenti, saktatan tawilatan, berhenti yang lama, wala qasiratan, maupun sedikit, yaksidu biha, dengan berhenti itu bermaksud qad al-qiraati, memutus bacaan. Tidak boleh. Qiraatu kulli ayatiha, semua ayat harus dibaca surah Al-Fatihah ketika sholat. Bila salah satu tertinggal,
maka sholatnya tidak sah. Wa minha al-basmalah, itu termasuk di dalam surah Al-Fatihah adalah ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, adamul lahni, tidak ada lahan. Apa itu lahan? Salah baca. Al-mukhilla bil ma'na, yang bisa merubah arti. Makanya ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk belajar mengaji surah Al-Fatihah langsung kepada guru-guru kita. Antakuna halatal qiyami, hendaknya surah Al-Fatihah itu dibaca dalam keadaan berdiri, fil fardi, pada saat sholat fardu. Yang kesembilan, an yusmi'a, untuk mendengarkan nafsahu, pada dirinya, al-qira'ata, bacaan surah Al-Fatihah. Meskipun sholatnya sendirian, dia harus minimal dia mendengar bacaan surah Al-Fatihah. Allah yatakhallalaha, tidak boleh menyela-nyela dalam surah Al-Fatihah, zikrun ajnabiyun, dengan zikir-zikir yang lain. Meskipun itu zikirnya baik, tasbih atau tahmid, tidak boleh kita baca untuk menyela-nyela bacaan surah Al-Fatihah. Demikian dua fasal pada kesempatan kali ini terkait dengan syarat takbiratul ihram dan syarat surah Al-Fatihah. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mengkaji kitab-kitab fikih ini dalam memperbaiki ibadah kita. Semoga ini menjadi perantara kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pantau selalu rumah kitab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.